Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pratibah. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang sistem moneter Islam. Pandangan mengenai sistem moneter Islam termasuk di dalamnya kebijakan moneter dalam pandangan Islam. Artinya, kebijakan moneter yang tidak mengikutsertakan instrumen variabel bunga. Karena jelas dalam Islam bunga sangat diharamkan. Ada beberapa perubahan mendasar dalam sistem moneter Islam dibandingkan dengan sistem moneter konvensional, yang diantaranya satu, moderasi dalam pengeluaran. Prinsip kesederhanaan dalam perilaku ekonomi merupakan karakteristik yang melekat dalam sistem ekonomi Islam, sehingga akan memberikan ruang yang lebih besar bagi terwujudnya kemampuan keuangan umat untuk tabungan dan investasi. Yang kedua, eliminasi penimbunan, yang artinya semua sumber daya ekonomi dapat memberikan kesejahteraan atau manfaat kepada seluruh umat sehingga terciptanya kehidupan ekonomi yang sejahtera. Yang ketiga, efisiensi pemanfaatan tabungan. Dan yang keempat, mekanisme pengeluaran pemerintah untuk sektor-sektor yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kebijakan defisit anggaran berdampak pada ketergantungan pada sektor-sektor keuangan. Proses penciptaan uang ditentukan oleh beberapa faktor garis besar. Yang pertama, besarnya jumlah uang inti yang tersedia. Yang kedua, besarnya koefisien pelipat uang. Yang ketiga, keadaan neraca pembayaran. Yang keempat, keadaan APBN. Dan yang terakhir, perubahan strategi kredit bank sentral. Instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi dua. Yang pertama, konvensional, dan yang kedua, syariah. Dapat tiga instrumen dasar kebijakan moneter yang tersedia di bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Yang pertama, giro wajib pajak. Kedua, tingkat diskonto, dan yang ketiga, operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu instrumen moneter Islam sesuai syariah. Adiwarman Karim membagi instrumen-instrumen kebijakan moneter Islam dalam tiga mazhab, yaitu yang pertama, mazhab iktisoduna, yang kedua, mazhab kedua, dan yang ketiga ialah mazhab alternatif. Menurut mazhab iktisoduna, pada masa awal Islam tidak diperlukan kebijakan moneter karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Yang kedua, uang pertukaran dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dan yang terakhir, perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi pada rentang waktu yang sama. Tahap kedua mengatakan bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif melalui instrumen Das of Idle Fund yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menurut madhab alternatif, kebijakan melalui syuratik proses, di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektoril, sehingga terjadi harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektoril. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.